Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mama-mama semua yang ada di rumah. Pada sore kali ini saya ingin memperlihatkan kepada mama-mama semua tentang cara budidaya ikan gurami yang saya lakukan. Itu adalah sangat mudah, murah, sederhana, dan ya lumayan hasilnya menguntungkan. Nah, ini saya kasih tahu ya. Nah, kenapa saya bilang sederhana dan murah? Nah, untuk membangun kolam terpal ini atau membuat kolam terpal ini dibutuhkan kurang lebih biayanya untuk satu kolam terpal itu hanya memakan kos 750.000 kurang lebih. Itu tanpa menghitung biaya tenaga kerja. Jadi kalau misalkan hitung aja, barangkali mama di sana ada tenaga kerjanya. Nah, itu tinggal ditambahkan aja dengan tenaga kerjanya berapa. Jadi mungkin kurang lebih kalau saya hitung sih tidak lebih dari 1.500.000 atau 1.300.000 untuk satu kolam terpal ukuran 2x4. Nah, ini ya Mah ya. Ini kolamnya. Dan pengalaman saya, kolam ini bisa dipakai untuk 4 kali tanam. Atau kurang lebih usianya bisa sampai 2 tahun. 2 tahun lebih dikit. Itu juga kalau misalkan kita masih sayang-sayang, sebenarnya masih bisa dipakai 2 tahun lebih juga masih bisa dipakai. Contohnya seperti ini nih Mah. Ini kolam pertama yang saya buat. Nah, ini sebenarnya masih bisa dipakai nih Mah. Ini belum bocor sebenarnya, hanya sobek ininya saja, bagian ininya yang tadinya di sini nih. Nah, ini sobek bagian atasnya saja karena aus ya, karena sering kena panas dan hujan. Ini aus. Nah, ini sebenarnya masih bisa dipakai karena kolamnya tidak bocor. Kemudian pinggir-pinggirnya juga masih bisa dipakai. Hanya saja rencananya kemarin dikuras. Setelah dikuras, saya ingin mengosongkannya karena dengan harapan saya ingin membangun kolam permanen atau kolam beton di sini. Balik lagi ya Mah. Ini coba lihat mama-mama semua. Ini kolamnya benar-benar hanya kolam saja, tidak ada instalasi atau penambahan apapun. Nah, ini seperti yang mama-mama lihat. Di sini kemarin ada yang bertanya, apa ada aerator untuk penambahan oksigen terlarut di dalam air kolam. Saya nggak pakai aerator. Sekali lagi, saya tidak pakai aerator. Karena bagi saya, penambahan aerator jelas akan menambah kos biaya atau biaya budidaya ikan itu sendiri. Karena dengan adanya penambahan aerator, otomatis kita harus membuat instalasinya. Kemudian selain itu juga biaya listrik harus diperhitungkan Mah. Nah, listriknya kan tiap hari. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya di sini juga tidak ada instalasi pipa khusus untuk mengalirkan air ke dalam kolam-kolamnya. Coba Mama lihat. Yang utamanya, yang bagian terpentingnya adalah di sini kolam. Kemudian kita harus pasang pipa pembuangannya saja. Ini untuk memudahkan kita dalam pengurasan atau penggantian air kolam. Jadi bagaimana untuk penambahan airnya atau saat pengisian airnya? Saya sediakan pipa-pipa seperti ini aja. Nah, saya hanya sedia pipa ini. Ini ukurannya kurang lebih 3 meter atau 4 meter ya Mah ya. Nih, kemudian ada beberapa pipa yang saya sambung-sambungkan ketika saya ingin mengisikan air kolam. Misalkan ke ujung kolam yang ujung sebelah sana, kita sambung-sambungkan aja antara pipa yang satu dengan yang lainnya. Kita pengisian air kolam, baru kita sambung-sambungkan pipanya. Nah, pipanya kita sambungkan dengan pipa yang sini. Nah, ini pipanya. Ini pipa yang sudah tersambung dengan pompa airnya. Makanya saya bilang ini adalah budidaya yang sangat murah sebenarnya untuk budidaya ikan gurami dan sangat mudah. Karena tidak memakai apapun. Tidak ada penambahan aerator, tidak ada instalasi pipa, jadi sangat murah. Tetapi alhamdulillah ikan saya hidup sehat, ikannya sehat, dan tidak ada perlakuan yang khusus. Bisa dilakukan oleh mama-mama semua yang ada di rumah sebagai kegiatan sampingan. Karena kita hanya butuh untuk ikan ini hanya butuh saat pagi dan sore hari saat pemberian makan ikan. Kalau misalkan tidak ada masalah dengan airnya, kecuali kalau misalkan airnya bau, baru ada perlakuan khusus, yaitu dengan cara menyipon atau membersihkan dasar kolamnya, atau misalkan kita melakukan penggantian air kolamnya. Ini kolam-kolam saya ya Mah ya. Ini coba mau perhatikan, tidak ada instalasi khusus di kolam-kolam ini. Nah, ini hanya ada pipa-pipa pembuangan saja. Pipa pembuangannya seperti itu. Oke ya Mah, itu
Nah, selain kolamnya tadi, pakannya seperti biasa ya Mang ya. Pakan yang kita gunakan adalah pakan pelet. Pakan peletnya atau misalkan pada siang hari boleh Mama tambahkan pakan dedaunan ini. Kemudian daun talas. Kalau di sini namanya daun lompong ya. Tuh biasanya orang bilang daun talas. Ini sebagai tambahan untuk makan ikannya. Boleh ditambahkan pada siang hari. Ini pakan peletnya nih. Sedang memberikan pakan. Nah, ikannya pada makan semua. Alhamdulillah. Ikannya sehat-sehat mah. Meskipun kolamnya sederhana. Ini ikannya sehat-sehatnya. Begitu kasih makan. Begitu kasih makan, kemudian langsung dimakan sama ikannya. Taburkan peletnya, ini peletnya ya. Nah, itu pakannya. Kemudian di sini ada eceng gondok, Ma. Eceng gondok itu fungsinya ini harus ya, Ma ya. Eceng gondok itu satu sebagai peneduh, yang kedua itu eceng gondok juga dapat dijadikan sebagai pakan ikan. Nah, kemudian jangan lupa ini jaring. Ini jaring juga sangat penting, Ma. Ya hanya jaring aja, jaring biasa. Jaringnya fungsinya adalah untuk pengaman, biar ikannya tidak loncat keluar. Karena ikan gurami itu sebenarnya ikan yang sangat sensitif. Jadi kalau ada dengar bunyi sedikit saja dia akan loncat keluar. Kaget. Jadi kalau kaget itu bisa sampai loncat keluar ya Mang ya. Kemudian selain jaring, saya ingin memperlihatkan kepada mama-mama semua ini alatnya cukup sederhana Mah. Ini adalah sifon, alat untuk menyipon. Nah, saya perlihatkan kepada mama-mama semua ya. Nanti saya akan buatkan tentang tutorial videonya untuk penggunaan alat ini. Ini adalah alat untuk menyipon. Ini alatnya sangat sederhana sekali, terbuat dari pipa. Ini pipanya kemudian kita kasih lubang-lubangnya namanya. Kasih lubang-lubang, kemudian kasih pipa T, kemudian kita sambungkan. Pipa T-nya kita sambungkan dengan selang. Nah, selang ini. Nah, kemudian kita sambungkan dengan kayu atau bambu sebagai gagangnya. Gagang saat kita menggunakan alat ini. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Nah, ini alat yang sederhana ini sangat penting, Mah. Ini fungsinya adalah untuk membersihkan kotoran dasar kolam. Jadi ketika kolamnya kotor, dasar kolamnya kotor, kita bersihkan dengan alat ini. Kemudian yang penting lagi, kita harus punya pompa air. Ini adalah pompa airnya yang sudah dimodifikasi. Pompa airnya sederhana sekali kan, Ma? Nah, itu saja. Jadi jangan lupa kita juga menambahkan probiotiknya. Nah, ini sekaligus langsung kita tambahkan probiotiknya ya, Ma ya. Nah, ini kuncinya, Ma. Nah, biar airnya sehat, biar air kolamnya sehat sehingga ikannya juga sehat, kita jangan lupa menambahkan probiotiknya. Yang terpenting adalah faktor keamanan. Itu aja. Ini kebetulan alhamdulillah aman ya Mah ya, di daerah saya aman. Kemudian yang faktor keamanan. Kemudian kalau misalkan faktor keamanannya sudah terjamin, boleh Mama lihat ketersediaan air di sekitar Mama itu ada enggak. Itu aja Mah, silahkan mencoba barangkali yang ingin tertarik. Dan ini sangat menguntungkan sekali. Alhamdulillah Mah. Itu aja ya Maya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.